Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Ismail dan rekan saya Aji Rohabdan. Di sini kami akan menjelaskan eh, bagaimana cara mengintegrasikan data penjualan dan data pembelian barang menggunakan aplikasi Talent Open Studio. Adapun eh, alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama yaitu ada aplikasi Talent Open Studio, yang kedua XMPP, yang ketiga database MySQL, dan yang keempat ada Microsoft Excel. Nah, langsung saja ke langkah yang pertama. Kita siapkan terlebih dahulu aplikasi Talent Open Studio. Nah, kita tunggu sebentar karena cukup agak lama. Nah, sudah terbuka. Di sini kita bisa create new project atau langsung saja bisa membuka file yang sudah dibuat. Nah, di sini karena kita sudah membuat filenya, kita langsung buka saja. Nama filenya test Java. Kita klik finish. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah terbuka. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi Talent Open Studio. Pertama, yang pertama kita lakukan yaitu membuat job design. Nah, job design ini cara membuatnya yaitu kita arahkan ke job design ini sebelah kiri, kita klik kanan, kemudian klik job, kemudian kita berikan nama sesuai yang kita inginkan, kemudian klik finish. Karena kita sudah buat, di sini sudah ada nama filenya, nama jobnya itu UAS praktek 01. Nah, ini yang akan kita gunakan. Nah, kemudian karena programnya cukup berat, jadi butuh waktu untuk loading. Cukup lama. Responding. Nah, ini skema dari jobnya yang akan kita jelaskan nanti. Adapun untuk membuat job ini yang harus dipersiapkan, yang pertama kali yaitu kita membuat metadata terlebih dahulu. Nah, metadata yang kita buat yaitu menggunakan DB Connection. Nah, cara menggunakan DB Connection, kita klik metadata, klik kanan pada DB Connection, kemudian create connection. Nah, tapi syaratnya itu kita harus sudah menyiapkan terlebih dahulu database-nya. Nah, kita buat dulu di MySQL, kita buka dulu XMPP, kita nyalakan. Setelah itu kita buat database-nya. Di sini database yang kita gunakan ada praktek DW, tabelnya ada tabel barang, detail pembelian, detail penjualan, pelanggan, pembelian, penjualan, dan stok, dan supplier. Nah, karena kita sudah buat dan kita sudah isi juga beberapa data di dalamnya, kita langsung saja. Nah, cara membuat metadata DB connection, kita klik kanan di sini, create connection. Nah, di sini kita bisa beri nama sesuai yang kita inginkan. Klik next. Di sini DB tipenya kita menggunakan MySQL. Nah, terus MySQL-nya ini menggunakan MySQL 5. Kemudian loginnya itu kita isi dengan root, dan database-nya kita isikan sesuai database yang akan kita gunakan. Praktek DW misalnya. Kemudian kita tes koneksi. Nah, ketika tes connection, ketika berhasil, maka tinggal diteruskan. Nah, ini sudah berhasil dites. Kemudian kita klik finish. Karena kita sudah buat, jadi kita tidak perlu klik finish lagi. Kita cancel.
Nah, di sini kita sudah buat metadatanya itu DB connection penjualan. Nah, kemudian untuk menampilkan tabel skema, kita klik kanan di penjualan, kita klik retrieve skema, kemudian next, kemudian kita centang semua tabel yang ada di dalamnya, atau bisa dicentang tabel yang dibutuhkan saja. Kemudian kita next atau klik finish. Karena kita sudah buat, jadi kita cancel juga. Nah, di sini ada tabel skema, nama tabel-tabelnya apa, dan di dalamnya juga terdapat kolom isi dari setiap tabel. Nah, kemudian pada jobnya yang akan kita jelaskan nanti, kita menggunakan beberapa tabel dari database. Di sini ada tabel barang, kemudian pelanggan, penjualan, dan detail penjualan. Kemudian kita menggunakan temap dan satu file output Excel ini untuk menampilkan tabel penjualan. Nah, di bawahnya ada barang, tabel supplier, tabel pembelian sama detail pembelian, dan temap 2, dan satu output Excel untuk menampilkan data pembelian, dimana dari kedua hasil ini kita satukan kembali di temap 3 dan ditambah dengan tabel stok. Kita akan menghitung jumlah stok awal, kemudian jumlah stok dari pembelian, ditambah jumlah stok pembelian, kemudian dikurangi stok yang dijual. Hasilnya stoknya itu tinggal berapa. Nah, seperti itu. Mungkin untuk penjelasan cara menggunakannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertama, secara keseluruhan kami ini garis besarnya menggunakan 3 kali penggabungan data menggunakan tim. Adapun untuk yang segmen pertama ini yang atas di map pertama, kita menggabungkan seluruh data terkait penjualan. Segmen kedua kita menggunakan tim map 2 untuk menggabungkan seluruh data pembelian. Kemudian stok dari atau hasil dari penggabungan kedua tim map tersebut digabungkan lagi menggunakan tim map 3 dan dipadukan dengan tabel stok. Tabel stok seperti pada gambar. Tabel stok ini yaitu tabel stok awal atau modal awal dari stok yang ada sebelum transaksi penjualan pembelian dilakukan. Oke, untuk yang pertama, untuk temap 1 dapat kita lihat di sini terdapat 4 buah tabel yang seperti dapat dilihat di skema tadi. Nah, untuk yang row pertama, ini terdapat kolom ID barang. Nah, ID barang ini kita buatkan foreign key atau kita hubungkan dengan row 3 kepada kolom ID pelanggannya. Maksud saya ke row 4 ke tabel keempat kepada row ID barang. Kemudian untuk yang ID pelanggannya kita hubungkan juga kepada row 3 kolom ID pelanggan. Lalu kepada row 4 kolom ID penjualan. Adapun untuk properti setiap row-nya, seperti yang kita dapat lihat, untuk row 3, kita match modelnya menggunakan unique match dan join modelnya inner join. Agar hanya menampilkan nilai yang beririsannya saja di antara row-row tersebut. Dan untuk yang row keempatnya pun sama. Nah, kemudian kita drag atau kita seret kolom yang diperlukan menuju kolom penjualan kanan ini. Yang diperlukan yaitu ada ID barang, kemudian ada nama barang, ada nama pelanggan dari kolom terkait, kemudian ada nama barang, ada kuantitas, dan ada harga. Kemudian setelah semuanya selesai, kita apply, lalu oke. Kemudian masuk ke sesi yang kedua yaitu tim map kedua, menggabungkan data penjualan. Konsepnya sama dengan yang sebelumnya. Pertama kita buatkan dulu, kita relasikan dulu antar row-nya atau tabelnya menggunakan cara seperti yang tadi telah dijelaskan. Kemudian properties dari tiap row-nya juga sama, match model menggunakan unique match dan join metodenya menggunakan inner join. Dilakukan di row 7 dan row 8. Kemudian kita seret ke bagian kolom pembelian yang telah dibuat ini. Kita seret atau kita drag hal-hal yang kolom-kolom yang diperlukannya saja. Pertama ada ID detail pembelian,
kemudian ada ID barangnya, kemudian ada nama suppliernya yang menyuplai, kemudian ada nama barang, kuantitas, dan harga. Selanjutnya kita apply dan oke. Nah, dari kedua map tersebut diarahkan kepada file output Excel 1 dan 2. Untuk kemudian kedua file output tersebut akan diintegrasikan lagi dengan file stock atau database stock, tabel stock menggunakan tmap 3. Nah, di sini kita terdapat 3 buah tabel di mana yang row 9 merupakan tabel stok tadi. Seperti halnya dengan relasi map yang sebelumnya. Pertama kita buat dulu relasinya dengan menggunakan primary key dengan cara mendrag kolom primary key kepada kolom foreign key yang dimaksud. Untuk tiap propertiesnya di row 10 kita menggunakan unique match untuk match modelnya dan join model berupa left outer join. Sama halnya dengan yang row 11 dilakukan hal demikian. Kemudian kita drag hal-hal atau kolom yang diperlukan ke tabel bagian kanan ini stok. Yang pertama ada ID barang. Yang kedua ada nama barang. Nah, lalu yang ketiga di sini poin pentingnya yaitu karena kita akan menghitung stoknya. Di sini diperlukan sebuah persamaan matematika ya. Nah, untuk yang row 9 stok ini didapat dari tabel stok awal itu, stok modal awal. Kemudian untuk row 11 KTY ini kita ambil dari tabel pembelian. Maksud saya ya pembelian, karena pembelian ini berkaitan dengan penyuplaian maka stoknya pasti akan bertambah. Kemudian kita kurangkan dengan stok yang dibeli oleh pelanggan yang terdapat pada row 10 tabel 10. Setelah selesai dibuat, kita apply, lalu oke. Langkah terakhir yaitu kita run job yang telah dibuat tadi, skema tadi. Tunggu hingga selesai. Karena aplikasi ini memakan ruang RAM yang cukup besar, membutuhkan waktu yang sedikit lama. Nanti akan menghasilkan 3 tabel, di mana pertama adalah tabel penjualan, kedua tabel pembelian. Hasil dari run project tadi, sebelumnya kita lihat dulu di mana destinasi file yang diarahkannya, yaitu terdapat pada navigasi seperti berikut. Di dokumen folder praktek DW, filenya stop. Dapat kita lihat terdapat 3 buah file Excel hasil dari run project tersebut. Untuk yang pertama terdapat file Excel pembelian. Di sini dia mencatat ID barang apa saja yang dibeli, nama suppliernya, beserta barang dan kuantitasnya. Lanjut kemudian untuk yang penjualan, di sini terdapat data terkait nama pelanggan atau nama pembeli beserta kuantitas dan nama barangnya. Nah, kemudian yang terakhir file Excel stock ini, ya, kita menghitung dari keseluruhan barang yang tersedia, nama barang apa saja yang ada dan yang dibeli serta stok akhirnya. Nah, untuk baris keempat dan kelima ini dia akan tidak terdapat datanya ketika dirang karena kedua barang tersebut tidak dilakukan pembelian maupun penjualan oleh supplier maupun pembeli. Jadi karena kita menggunakan join tabel, makanya tidak akan keluar. Dan yang di stok yang ditampilkan pun stok awalnya. Dan untuk yang baris 2, 3, dan 4 ini ID barang 1, 2, 3, setelah dilakukan pengurangan dan penambahan stok, maka didapatkan hasil berupa yang pertama ID barang 1 dengan nama barang beras, sisa stok 2, lalu ada mie instan, sisa stok 6, dan Coca-Cola sisa stok 2. Ya, adapun kesimpulan dari penjelasan yang kami sampaikan yaitu dengan menggunakan talent ini kita dapat secara otomatis mengintegrasikan data, dan talent ini sendiri akan melakukan proses baik itu aritmatika, penggabungan data, dan lain sebagainya, dan sekaligus menyimpan tampungan data tersebut ke dalam suatu file output yang akan diarahkan ke file manager kita di laptop kita sesuai yang kita inginkan. bisa berupa
outputnya kembali ke database atau ke Excel atau mungkin file TXT dan yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.